Oke, balik lagi sama gua Adit dari Mac Production di Mac Octo. Di sini gua akan mereview Mercedes-Benz CGI CGI W204 C200. Jadi kita akan kulik habis mobil itu kayak gimana, rasanya kayak gimana, sensasinya kayak gimana. Langsung aja. Seri CGI itu singkatan dari Charged Gasoline Injection. Jadi mobil ini penggantinya kompresor. Sebenarnya sama aja kayak supercharge, cuma sistem kerjanya aja yang beda di sini. Nah, di sini Mercedes yang tahun 2010, jadi bentuknya masih kinyes-kinyes banget, dan ini juga harus di coating nih kayak ini, rapi banget. Jadi langsung aja kita lihat seluruhnya. Oke, kita lihat dari tampak depannya. Tampak depannya di sini, ini jujur series Mercedes yang paling gue suka karena ini tuh enak banget buat dimodifikasi, buat distandarin, mau Hella Flash Chamber, VIP ini enak banget sih karena logonya yang gue suka di sini, logonya udah nggak diri lagi, logonya yang udah nempel dan benar-benar mewahnya dapat banget. Grillnya juga menurut gue sih ya, ini tampilannya udah sport banget. Jadi C200 yang udah sport, yang udah keren parah sih menurut gua. Jadi kita bisa lihat aja tampak depannya, kayak timeless gitu loh. Lu nggak bakal tahu kalau misalnya itu tahun 2010 gitu. Dan ini 2000 cc, cc-nya CGI, jadi ya cukup banget bertenaga pokoknya. Jadi di mesin C200 CGI ini kita bisa mendapatkan tenaga sebesar 181 horsepower. Itu yang wah, itu udah buat daily use, buat dipakai sehari-hari, itu udah bener-bener enak banget. Tenaganya dapat banget dan menurut gue tidak terlalu konsumtif perilakunya. Jadi BBM masih cukup hemat untuk di seri C200 ini. Tampak samping dari C200 ini, W204 ini, kita lihat spionnya juga udah tajam juga. Ini LED dan kita dari samping sih body shape-nya luar biasa. Terus ini kondisinya masih benar-benar standar, semuanya standar. Terus velg juga standar, semuanya standar. Di sini velgnya dia memakai ring 17. Ya, bannya 225/50, pakai bannya Toyo. Ya, untuk ukuran standar ini udah cukup manis banget, udah enak dilihatnya juga. Jadi mau anak muda pakai, mau orang tua pakai, kayak kalau yang seri kayak gini udah semuanya juga udah bisa pakai. Jadi udah nggak terlalu old banget. Ya, tadi gue bilang comfortable banget. Di bagian belakangnya juga sama. Ini tampilannya udah sporty banget, parah. Jadi betul-betul yang seri yang paling gue suka, C200 ini. Lampunya di sini udah kayak udah LED semua belum sih ya? Kayaknya sih yang gandeng ini masih ada yang boh lama juga. Tapi ini udah sporty parah. Jadi lo udah nggak kayak Mercy zaman dulu lagi yang masih kotak, terus yang mindset lo tuh kayak Mercy itu cuma bisa dipakai sama orang tua. Ini enggak gitu. Jadi ini masih cukup mantep banget. Jadi lu bisa custom kayak gimana pun juga. Dan di seri yang C200 ini body shape belakangnya tuh tajam parah. Jadi mantep bos, nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Oke, sekarang kita lihat gimana sih bagian dalam dari W204 ini. Oke, sekarang kita udah di dalam dari W204 ini. Yang paling gue suka lagi kuncinya nggak pakai, bukan kunci biasa lagi, dia udah kayak magnet gitu. Jadi colok, tetap pasti colok juga, tapi ini udah enak parah. Jadi kalau buat nongkrong sih kayak bisa show off gitu. Terus kita lihat dari tampilan dalamnya. Di sini setirnya menurut gue sih nyaman banget karena ini empuk banget setir standarnya. Dan
Ini ya ukurannya nggak terlalu besar, jadi buat view ke depannya juga masih dapat banyak banget. Kita lihat tampilan dalamnya. Di sini posisi berkendaranya tuh sangat nyaman. Jadi kalau dari seri kalau BMW kan seri 3 ya. Kalau seri 3 itu kan masih agak-agak ya posisinya enak, tapi ini lebih enak lagi. Jadi ini matic dan rem tangan itu di kaki. Jadi di sini tuh benar-benar cuma tuas persneling. Terus di sini kita akan mendapatkan fitur benar-benar yang sangat lengkap dan sangat nyaman. Di dalam mobil ini kita bisa ngelihat benar-benar kemewahannya Mercedes. Jadi yang bisa dibilang sporty dan mewah, menurut gue di sini lo bakal dapat banget. Tampilan dalamnya itu mewah parah. Ini sih wah, buat tahun 2010 ini udah bener-bener mantep banget. Dan dengan tenaga yang dihasilkan juga, itu kayak nggak bakalan berasa juga nyetir di dalam gitu. Dan tinggi badan gue 165, ini posisi berkendara yang cukup nyaman. Kalau jalan jauh tinggal tangan di sini, tinggal nyetir aja, udah tinggal jalan doang. Dia ada 2 mode, ada mode C dan S. Jadi kalau pengen santai-santai tinggal C aja, kalau pengen kenceng-kenceng kita ganti ke sport mode. Jadi tenaga bakal keluar semua dan dia bisa main di RPM yang lebih tinggi. Ada LCD screen di sini, jadi untuk setup music, terus setup sensor-sensor semuanya juga. Dan sepertinya aku tidak melihat cup holder. Oke, jadi di sini ruang penyimpanannya, cup holder ada di tengah sini. Ya, masih bisa buat naruh-naruh barang. Cup holder ada di sini, ruang penyimpanan barang juga tinggal pencet ada di dalam sini ya, walaupun tidak cukup besar tapi bisa buat menyimpan cukup barang lah. Ya, so far dari first impression yang bisa kita lihat di sini, mobil ini cukup sporty parah dalamnya dan mewahnya juga dapat banget. Dan ya, ini bener-bener asik, gue nggak bisa apa-apa lagi berkata-kata. Pokoknya ini dari depan sih nyaman kalau nyetir sendiri. Coba kita rasain yang belakang, gimana rasanya kalau kita disupirin sama supir pakai W204 ini. Posisi belakangnya, balik lagi, ini mobil Eropa, emang gak akan bohong dengan kenyamanannya. Duduknya nyaman, kursinya enak banget, kursinya itu meluk kayak ya udah kayak nyaman aja duduk, nggak bakal kegeser-geser, gak kegoncang-goncang. Dan di sini tengah itu ada AC lagi, jadi yang belakang itu nggak bakal ketakutan lagi kayak aduh panas banget atau enggak. Biasanya kan mobil baru jalan panas banget belakangan, ini enggak. Ini ada konsol AC-nya juga di tengah. Lalu ini ada colokan 12 voltnya. Dan ini biasanya sih kalau buat orang merokok ya, buat buang abu. Legroom juga luas, nyaman. Wah, ini ada speaker di sini juga, berarti fungsi audionya juga masih cukup, bukan cukup lagi nih mah, bagus banget. Pokoknya disupirin juga masih oke banget. Dan mungkin kalian harus coba sendiri rasanya menggunakan W204 ini. Kita cobain aja mobilnya berarti kalau gitu. Hayu. Oke, sekarang kita coba aja. Kita gunakan seatbelt dulu, nanti netizen ngomel lagi. Oke, kita lepas rem tangannya. Jadi lepas rem tangannya itu kalau kita ngerem kan dipencet doang. Nah ini ditarik dulu, baru baru sambil ditekan ditarik. Jadi sebetulnya buat pengaman lebih safety-nya lagi sih. Oke, kita coba jalan. Karena gue juga biasa bawa mobil sedan, jadi nggak terlalu aneh-aneh banget juga sih buat bawa mobil kayak gini. Tapi yang pertama kali tadi gue bawa mobil ini yang berkesan adalah cara berkendaranya itu loh. Jadi
Kenapa orang-orang itu suka banget ganti jok kursi? Karena mereka tuh pengen mendapatkan kenyamanan kayak gini. Duduk di mana kaki lo itu tetap lurus ke bawah, jadi kaki gak turun gitu. Karena itu akan mendapatkan sensasi mengemudi yang lebih nyaman lagi dan lebih aman lagi. Coba kita tarik dikit. Wah, itu lebay tapi emang tarikannya enak banget. Ini kenyamanannya, dan namanya mobil Eropa itu kedap suaranya. Dan ini bener-bener ya udah kedap, walaupun ngebut juga itu kayak nggak bakal ada suara apa-apa lah di dalam. Suara luar mau teriak-teriak geber-geber motor tuh juga percuma gitu loh, tipis banget suaranya. Polisi tidur, ya udah gitu doh, nyaman banget. Wah, ini C200 W204 ini rekomendasi buat semuanya sih. Kayak ini bener-bener bisa dipakai daily dan kayak nggak akan merasa capek nyetir kemanapun. Pandangan masih enak, luas, nggak tenggelam, tapi posturnya enak nyetirnya gitu loh. Dan tenaganya juga, dan tenaganya luar biasa, jadi pengen. Ini polisi tidur lagi, kita lihat. Ya gitu doang, nggak berasa apa-apa. Ini setirnya masih enteng banget, setirnya masih enak. Jadi ya, first impression menggunakan C200 W204 seperti itu. Di sini bisa kita lihat bensinnya itu 11,7 per 100 km. Masih irit parah. Masih enak lah, semua fiturnya bisa didapetin lengkap. Nyaman juga, sporty juga. Jadi W204 ini ada yang kompresor, ada yang CGI, ada yang AMG. Nah, ini yang CGI-nya. Nah, nggak ada alasan lagi sih buat mau pakai mobil kayak gini. Jadi itu aja yang bisa gua review dari C200 W204 ini. Ikutin terus video selanjutnya, review mobil yang selanjutnya. Kalau ada yang mau mobilnya di review, silahkan komen di bawah. Jadi nanti kita bisa berkomunikasi lagi. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Di sini gua Adit dari Mac Production. Sampai jumpa.